Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbitu billahi rabbah bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan sesadar-sadarnya dalam keimanan di hati bahwa atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan setiap kegiatan yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kedua mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan pokok pembahasan kita pada perkuliahan pengantar hukum Indonesia ini. Ada banyak sekali, diantaranya adalah pengertian objek dan ruang lingkup kajian hukum Indonesia. Nanti secara spesifik akan kita bahas kajiannya seperti apa, ruang lingkup hukum Indonesia ini bagaimana. Karena di semester 1 ini teman-teman juga akan mempelajari tentang pengantar ilmu hukum. Jadi pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia itu berbeda, sehingga nanti teman-teman bisa membedakan apa sih spesifik yang membedakan antara pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bahas tentang sejarah hukum Indonesia. Kalau di sekolah dulu, di SMP, SMA kita belajar tentang sejarah peradaban atau tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, lalu kemudian misalnya sejarah pemberontakan, PRRI, Permesta, PKI dan seterusnya. Itu kita berbicara tentang sejarah. Sedangkan dalam konteks pengantar hukum Indonesia ini tentu kita berbicara tentang sejarah hukum Indonesia, bagaimana perkembangan hukum Indonesia dari masa lalu sampai yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Lalu kemudian ada pembahasan tentang pluralisme hukum di Indonesia, tentang keberagaman hukum di Indonesia. Lalu kemudian kita membahas juga tentang sistem hukum, ya, sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Ada politik hukum, apakah hukum mempengaruhi politik atau politik lebih dominan terhadap hukum. Lalu kemudian ada asas hukum Indonesia, kemudian ada sistem hukum perdata dan hukum dagang. Lalu kemudian ada hukum pidana. Jadi kita diminta untuk memang bisa membedakan mana yang hukum pidana, mana yang hukum perdata, kemudian mana hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum internasional, apalagi hukum agraria, hukum Islam. Semuanya akan kita bahas secara umum karena memang ini hanya pengantar hukum, ya, pengantar hukum Indonesia. Tentu kita akan membahas tentang itu. Ada hukum Islam, ada hukum agraria, ada hukum adat, ada hukum internasional. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam satu semester ini dengan sistem online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus terus membaca, terus belajar untuk mengetahui kerangka dari pengantar hukum Indonesia ini. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan di bagian pertama ini tentang sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Di sesi pertama ini, bagian kedua yang akan saya sampaikan adalah tentang sub pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian objek dan ruang lingkup kajian hukum Indonesia. Kalau kita bahas tentang istilah dan pengertian hukum Indonesia, tentu kita akan membahasnya juga secara umum. Misalnya tentang istilah pengantar hukum Indonesia, biasanya dikenal dengan istilah PHI, ya, pengantar hukum Indonesia. Kalau pengantar ilmu hukum namanya PIH. Jadi beda-beda tipis PHI dengan PIH.
PHI itu pengantar hukum Indonesia. Ada 3 kata yang masuk dalam istilah ini, yaitu yang pertama pengantar, yang kedua hukum, yang ketiga Indonesia. Kalau di pertemuan perkuliahan tatap muka secara langsung sangat panjang sekali kita mendiskusikan tentang pengantar ini, pengantar hukum Indonesia. Saya kalau ingat kata-kata pengantar itu ingat sebuah buku yang ditulis tentang perjalanan cinta Soekarno dengan Inggit Ganarsi. Ya, mungkin agak terasa asing terasa dengan mendengarkan Inggit Ganarsi dengan Soekarno. Inggit Ganarsi itu istri kedua Soekarno. Istri pertama Soekarno itu anak Hos Cokroaminoto, tempat di mana Soekarno Soekarno ngekos dulu dengan Musso. Musso itu bosnya PKI yang memberontak pada tahun 1948. Ada Kartosuwiryo, kawan kosnya Soekarno juga. Jadi Musso itu juga dulu dikejar habis, lalu kemudian dia meninggal dunia dieksekusi. Kemudian Kartosuwiryo juga dieksekusi karena dia ingin mendirikan negara Islam Indonesia, dikenal dengan istilah NII. Itu teman-temannya Soekarno di kos-kosan di Surabaya. Lalu kemudian Hos Cokroaminoto dianggap sebagai bapak bangsa karena memang di kos-kosannya itu tokoh-tokoh bangsa. Itulah tadi yang saya katakan, ada Soekarno, ada Musso, ada Kartosuwiryo. Ketiganya ini punya cara berpikirnya masing-masing. Soekarno dengan nasionalismenya, Musso dengan partai sosialis komunisnya, lalu kemudian Kartosuwiryo dengan konsep Islam. Nah, tapi saya tidak membahas masalah itu. Saya membahas masalah Inggit Ganarsi. Jadi Inggit Ganarsi ini diceritakan tentang bagaimana Inggit Ganarsi ini yang membuat Soekarno itu menjadi orang yang dewasa. Lalu kemudian dalam bukunya itu ditulis tentang aku telah mengantar engkau. Nah, jadi mengantar engkau ke gerbang kemerdekaan. Jadi Inggit dengan Soekarno itu berpisah tahun 1943. Tahun-tahun sebelum itu, pada saat Soekarno di penjara, itu yang memperjuangkan, yang membantu Soekarno, yang menjual anting emas dan seterusnya itu adalah Inggit Ganarsi. Makanya kalau ada orang tidak kenal dengan Inggit Ganarsi ini agak juga nih, perlu kita banyak membaca lagi nih. Nah, di situ dikatakan tentang mengantar. Nah, kalau saya mendengar kata istilah pengantar itu jadi ingat novel itu yang pada intinya kata pengantar itu memiliki kata mengantar kepada tujuan tertentu. Nah, oleh karenanya mungkin teman-teman sering pasti baca buku, banyak sekali buku yang kita baca, dan di setiap buku yang kita baca itu akan ada selalu kata pengantar. Nah, kata pengantar itu apa? Memberikan gambaran umum tentang isi buku. Nah, kalau cerita Inggit Ganarsi tadi, dia menggambarkan bahwa Soekarno menjadi orang yang visioner, ya. Karena Inggit Ganarsi ini sebenarnya umurnya jauh lebih tua dari Soekarno. Tetapi dia lebih suka dengan Inggit Ganarsi daripada anaknya Hos Cokroaminoto. Anaknya Hos Cokroaminoto itu disuruh pulang ke Surabaya, dia ceraikan, dan dia tidak apa-apakan. Inggit Ganarsi dia nikahi. Bercerainya setelah Soekarno mengenal Fatmawati pada saat Soekarno diasingkan ke Bengkulu. Nah, ini dalam buku itu menceritakan seru sekali, berbicara tentang bagaimana perjuangan Inggit Ganarsi dengan Soekarno, ya, Soekarno muda pada waktu itu. Nah, itu pengantar, ya. Dia pembahasannya itu bersifat umum dan meluas, tidak mendalam. Maksud mendalam itu tidak secara spesifik. Makanya saya sampaikan tadi, kita akan bahas hukum pidana ya tidak spesifik, karena nanti di semester 3 ya atau di semester 4 teman-teman akan membahas tentang akan belajar tentang hukum pidana atau hukum perdata, ada hukum tata negara yang juga akan kita bahas. Maka pentingnya pengantar hukum Indonesia ini adalah kita bisa melihat secara umum tentang kelompok-kelompok yang bisa kita bandingkan antara satu hukum dengan hukum yang lain, gitu ya. Lalu kemudian ada istilah hukum. Apa itu hukum? Kalau kita berbicara tentang hukum,
kalau ditanya ke saya, hukum itu apa, Pak? Wah, banyak sekali definisi tentang hukum. Ya, misalnya hukum itu adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah itu hukum? Ya, itu hukum. Lalu kemudian kalau ada perjanjian di antara kedua belah pihak, yang kedua belah pihak itu menyepakati juga itu hukum. Ya, itu juga hukum. Wah, semakin lama semakin berkembang itu hukum, sehingga antara satu para ahli dengan ahli berikutnya, walaupun tidak jauh berbeda, tapi secara umum itu sama, ya, memahami hukum itu seperti apa. Karena kalau ditanya ke saya apa itu hukum, ya coba saya tanyakan ke mahasiswa fakultas hukum. Ya kalau mau tahu hukum ya masuk fakultas hukum. Berapa tahun? 4 tahun itu paling cepat. Ada yang 3 tahun 48 bulan, lebih kurang 7 tahun itu ya. Itu juga bagaimana dia memahami hukum secara komprehensif, sehingga tidak hanya dalam bentuk definisi hukum adalah seperangkat aturan dan seterusnya. Kalau kayak gitu, kalau seperangkat aturan dan seterusnya yang saya sampaikan tadi, ketika lampu merah mati, ya lampu lalu lintas mati, lalu kemudian terjadi chaos dan di sana muncul polisi. Polisi memberhentikan di satu sudut jalan, lalu kemudian menyuruh kendaraan di sudut yang lain untuk berjalan. Apakah polisi juga hukum? Oh iya, polisi juga hukum. Makanya mendefinisikan itu susah gitu. Sehingga oleh para ahli menyatakan bahwa kalau didefinisikan hukum itu ya, hukum itu seperti kita melihat laut. Dari mana kita melihat, dari situlah perspektif hukum itu. Kenapa saya gambarkan demikian? Misalnya begini. Laut, kalau kita melihat laut dari pantai, itu dengan ombaknya itu luar biasa. Ya, indah. Ya, rasanya saya ingat lagu itu berjalan di tepi pantai gitu, terasa sahdunya. Tapi hati-hati kalau ombaknya itu besar, terjadi gempa, lalu dengan kecepatan dan volume yang besar, itu bisa menghantam bibir pantai, lalu kemudian bisa dianggap sebagai misalnya tsunami. Oh, itu bahaya, nggak indah lagi. Nah, itu kalau kita lihat dari satu sisi. Atau sisi yang lain, kita berada di tengah laut. Nah, itu memahami hukum. Kalau kita berada di tengah laut, kita bisa merasakan bagaimana luar biasanya gelombang di tengah laut itu. Apalagi kalau kita kena badai. Nah, itu gimana kita menafsirkan hukum? Oh, berarti hukum ini bahaya, hukum ini begini, makanya kalau kita lihat di kedalaman, misalnya di kedalaman 3 meter, 5 meter, itu oke, pemandangannya oke misalnya. Tapi kalau sudah di kedalaman 100 meter, itu gelapnya luar biasa dan mengerikan. Lalu kemudian kalau kita lihat laut itu di atas pesawat, maka akan tenang. Nggak ada masalah, oh laut ini indah segala macam. Nah, makanya hukum itu ditafsirkan berbeda-beda tergantung di mana kita berada. Nah, oleh karenanya nanti teman-teman bisa, kalau secara umum ya hukum itu bisalah nanti dibaca di banyak referensi pengantar ilmu hukum, tetapi itu tidak baku. Ya, makanya kita berproses belajar S1, S2, S3 hukum, bahkan profesor hukum ditanya, hukum itu sebenarnya yang gimana sih? Atau keadilan itu yang seperti apa sih? Masih bingung kita untuk menjawab itu. Ya, itu hukum ya. Jadi pengantar hukum. Lalu kemudian yang ketiga adalah Indonesia. Indonesia ini apa? Nah, ini perlu jawaban yang konkret ini. Kalau kita bicara dalam proklamasi, pembahasannya apa? Kami bangsa Indonesia. Nah, jelas ya. Indonesia ini sebelumnya kata-katanya apa? Oleh orang Belanda nyebut orang Indonesia bagaimana dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini, Indonesia adalah negara kita berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, kalau kita membahas secara umum tentang pengantar hukum Indonesia, jelas memberikan gambaran bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itulah gambaran secara umum tentang pengantar hukum Indonesia.
Lalu kalau kita bahas tentang pengertian pengantar hukum Indonesia, tentu ada istilah tata hukum atau terjemahan Belanda itu Rechtsorde. Ya, dalam bahasa Belanda yang berarti memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Jadi hukum sebagai panglima. Kenapa? Karena dalam konsep pergaulan hidup manusia, hukum selalu diperlukan untuk mengatur manusia agar ada ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Hukum yang berlaku di tengah masyarakat sudah tentu akan dapat diberlakukan dengan baik apabila disusun dalam suatu tatanan. Oleh karenanya tentu kita membahas hukum ini secara komprehensif. Lalu kemudian dalam konteks yang lain, bagaimana hubungan pengantar hukum Indonesia dengan pengantar ilmu hukum? Mata kuliahnya ada tidak persamaan? Persamaannya adalah keduanya sama-sama memiliki atau objeknya adalah hukum, ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar yang memang diberikan bersamaan supaya memang kita bisa membedakan antara pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia. Karena kedua-duanya adalah mata kuliah yang wajib. Ada persamaannya, tetapi juga ada perbedaan. Ada hal yang bersifat spesifik, ya. Ada hal yang bersifat luas, ya, komprehensif. Saya kira itu di sesi pertama pembahasan ini. Nanti akan ada sesi kedua. Akan saya lanjutkan tentang objek hukum dan seterusnya. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman mahasiswa sekalian. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.